Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Para jamaah yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bersama-sama bisa melaksanakan syiar di antara syiar-syiar Islam, yakni salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal soleh kita dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kelak di yaumil mizan. Amin. Para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita teringat sebuah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau mendoakan umatnya. Ya, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Di sini kita bisa mengambil sebuah faedah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memuliakan waktu pagi. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai mendoakan umatnya agar Allah memberikan keberkahan untuk siapa-siapa yang senantiasa menggunakan waktu paginya dalam melakukan aktivitas. Karena di waktu pagi itu semua harusnya itu fit. Ketika memang tidur malamnya itu sesuai dengan waktu yang disarankan oleh para ahli kesehatan. Sebelum para ahli kesehatan itu menerangkan jam tidur malam, sebenarnya Nabi SAW itu sudah menerangkan, ya bang, bahwa hukumnya makruh ketika kita melakukan sebuah aktivitas ba'da isya, kecuali memang ada sesuatu yang harus dikerjakan. Oleh karena itu para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk dari orang-orang yang didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga waktu yang kita gunakan pada pagi hari ini bisa penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya saya kesini lagi, alhamdulillah. Dan kita insya Allah akan membahas sebuah karya tulis yang sangat luar biasa. Dan kemarin saya sudah menyampaikan Mas Naufal, ya, nggak tahu sudah disampaikan ke takmir atau enggak. Karena jadwal yang diberikan ke saya ini adalah sebuah pengajian tetap. Saya itu biasanya kalau pengajian tetap baru nanti yang dibahas itu sebuah kitab gitu kan. Dan kitab ini sebenarnya nggak begitu tebal para jamaah, tipis. Kalau yang dari Saudi langsung itu, ini karena saya ngeprint sendiri ya. Kalau yang aslinya itu tidak setebal ini sebenarnya. Maka di awal pengajian ini budaya untuk membaca sebuah kitab di kalangan para salafus saleh itu sangat dipertahankan. Oleh karena itu saya berharap di pertemuan yang akan datang, panjenengan kalau bisa sudah ngeprint ini ya, PDF-nya sudah saya kirim ke Mas Naufal. Ya, ini kalau bisa di print. Ini kemarin saya habis 38.000 para jemaah. Masa 38.000 nggak ada para jemaah. Saya yakin jenengan ini termasuk orang-orang yang agnia. Apa agnia? Orang-orang tajir ya, orang-orang kaya insya Allah. Apalagi uangnya digunakan untuk keperluan menuntut ilmu agama, Allah akan ganti yang lebih baik insya Allah. Ya, maka Allah alam, kemarin saya sudah menganjurkan dalam artian meminta tolong kepada takmir, apakah mungkin takmir yang menyediakan ini kemudian jamaah nyetorkan uang ke takmir, atau jamaah sendiri yang ngeprintkan, ya semoga nanti bisa dikoordinir sehingga kajian-kajian kitab ini, harapan saya itu kita tuh nggak asing dengan bahasa Arab. Ketika kita semakin sering melihat bahasa-bahasa seperti ini ya, kayak gini gitu kan, nanti jenengan itu akan merasa terbiasa dan merasa nyaman gitu loh. Sehingga nanti ketika
seiring berjalannya waktu jenengan itu lebih nyaman baca bahasa Arab daripada baca bahasa Indonesia. Itu goalnya seperti itu, dan itu yang saya harapkan, karena kita sebagai seorang muslim ya harus bisa bahasa Arab, kan seperti itu. Maka sekali lagi sebelum permulaan ini saya berharap panjenengan semua bisa sedia ya. Sebenarnya kalau saya mewajibkan harusnya wajib gitu. Tapi kalau wajib nanti memberatkan. Jadi sunnah muakkadah ya, anjuran yang ditekankan. Sekali lagi semua demi maslahatnya adalah kita terbiasa dengan bahasa Arab. Dan kita lihat orang-orang sekarang juga, teman-teman yang pengajian ini juga ketika sudah bahas seperti ini yang hadir cuma sedikit gitu kan. Tapi kalau bahas cinta, rumah tangga, luar biasa yang datang. Nah ini terbalik, kondisinya terbalik. Maka saya berharap ingin menghidupkan semangat dalam mengkaji sebuah kitab para ulama dengan apa? Jenengan lihat sendiri langsung di depan mata jenengan, sehingga oh ini seperti ini, oh ini bacanya ini, oh ini ada vocabulary seperti ini, oh ini ada mufradat seperti ini, oh ini artinya seperti ini. Nanti akan berdampak ketika panjenengan baca Al-Quran. Jadi nggak harus ada terjemahannya. Ketika kita karena apa? Nanti perkataan-perkataan ulama, apalagi ulama-ulama kita ini, selalu mereka itu ketika nulis dikit-dikit Al-Quran gitu kan, dikit-dikit hadis, bahkan yang disampaikan beliau dalam tulisan ini nanti di awal muqaddimah saja itu nggak dikasih tanda kutip hadis, tidak, tapi konteks kalimat yang ada di sini itu adalah sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan kalau kita sering melihat, sering menyimak, maka kita nggak usah harus hafal hadis, enggak, terbiasa aja seperti ini, kita akan lebih mengenal banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira sanggup apa enggak ini? Insya Allah ya. Ini ada meja banyak kan? Saya malah berharapnya jenengan itu semuanya nanti ya benar-benar kayak di pesantren gitu ya. Jadi ada meja. Kalau misalnya memang ada meja yang panjang. Kalau memang di sini karena kita masih pandemi ya silakan pakai meja lipat kemudian berjarak sehingga lihatnya tuh seneng para jemaah. Dalam artian masya Allah semangat para penuntut ilmu agama dalam mengkaji sebuah kitab para ulama itu benar-benar ruhnya itu hadir, sehingga nanti outputnya ketika selesai pengajian itu beda sama orang yang sekedar pengajian datang apalagi gak nyatet gitu kan kemudian pulang. Nah ini kan ini harus dicek dulu hatinya gitu kan, karena orang kalau ngaji beneran itu benar-benar mencatat. Makanya ketika jenengan pegang kitab ini gitu kan, apalagi kalau misalnya di print dengan ukuran yang besar seperti ini, kemudian di setiap ini kan saya ngeprintnya satu halaman yang nggak bisa bolak-balik gitu kan, ini masih ada kolom kosong, nanti faedah-faedah bisa dicatat di sini gitu kan. Jadi insya Allah nggak ada yang ngantuk, apalagi waktu pagi ini ya, nggak ada yang ngantuk insya Allah. Nanti kalau ada yang ngantuk saya mohon izin ya untuk mengingatkan, boleh untuk saya arahkan untuk wudhu terlebih dahulu, karena ini eman kita waktu yang berkah. Jadi kita harus manfaatkan dengan baik. Seperti ini kan, nanti jenengan bisa catat faedah di sini gitu. Kalau ada makna yang tidak diketahui nanti bisa dicatat di bawahnya. Ini harus dibudayakan, harus dihidupkan budaya ngajinya para ulama salafus soleh seperti itu. Jadi saya insya Allah bulan depan saya akan lihat, kalau nggak ada kitabnya saya suruh pulang ya. Oh enggak ya. Ya sini sunnah muakkadah ya. Sebenarnya kembali lagi pada panjenengan lagi ya mungkin. Maka kemarin sebenarnya saya agak maksa sebenarnya sama Mas Naufal ya, karena ini kebaikan untuk kita semua. Usahakan takmir, saya minta tolong untuk disediakan, kalau enggak nanti koordinir, dicetak, sehingga kita bisa masing-masing itu menyimak apa yang kita bahas. Seperti itu. Semoga Allah mudahkan dan semoga Allah berikan keberkahan untuk panjenengan semua. Kitab yang kita bahas di sini adalah kitab yang dicetak oleh Wizarah Syu'unil Islamiyah Ad-Da'wah wal Irsyad. Jadi kitab ini dicetak oleh Menteri bagian keislaman dan dakwah serta menunjukkan sebuah kebenaran dari Mamlakatul Arabiyah As-Saudiyah yang ditulis oleh ulama abad ini. Ya, kemarin beliau sempat dikabarkan sakit ya. Alhamdulillah beliau sudah sehat, yaitu Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr hafizallahu taala, salah satu guru besar Universitas Islam Madinah. Dan ini kenapa kok saya angkat? Mungkin ini jarang diangkat di pengajian. Pernah dengar pengajian kitab ini di Surabaya, di Sidoarjo? Udah pernah? Judulnya apa? Rifqon Ahli Sunnah bi Ahli Sunnah.
yaitu begitu lembutnya sikap ahli sunnah dengan ahli sunnah yang lain. Jadi di sini Syekh Abdul Muhsin hafizahullah taala ingin menjelaskan bahwa ini loh hakikatnya. Yang namanya ahlu sunnah itu ketika bersikap dengan saudara itu seperti apa? Begitu rifq, begitu lembutnya. Ini sangat bertentangan dengan teman-teman kita saat pada hari ini, ya apa enggak? Makanya saya tertarik untuk mengangkat ini agar kita faham bahwa ternyata jumlah kita kan cuma sedikit toh para jemaah. Jangan dengan jumlah yang sedikit ini malah membuat apa? Permasalahan-permasalahan yang baru gitu loh. Nah, kita nanti akan lihat di sini bagaimana Syekh Abdul Muhsin ini membahas setiap poin-poin yang harus diperhatikan terhadap sesama ahlu sunnah, sehingga kita tidak serampangan, kita tidak mudah dalam menuduh orang lain. Dan yang paling penting poinnya adalah bagaimana agar kita bisa menjaga lisan kita. Kita tidak menafikan. Orang yang sudah ngaji pun terkadang lisannya itu seperti bawang merah, membuat kita nangis, ya apa enggak? Atau membuat hati kita sedih. Belum hanya lisan, nanti belum sikapnya juga, gitu kan? Maka hal inilah yang membuat saya tertarik untuk mengangkat ini dan menjadikan pengajian rutin. Ya, sayangnya ya kita cuma sebulan sekali, namun nggak ada masalah ya, karena insya Allah semoga apa yang kita sampaikan di sini adalah sangat bermanfaat. Sebelum kita mengenal, sebelum kita membaca muqaddimah, kita harus mengenal dulu ya, harus kenalan dulu siapa sih Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr hafizallahu taala. Beliau adalah keluarga Badr ya. Kita kalau bilang nasab kan biasanya orang Arab tuh di belakangnya Al-Badr. Ya, sedangkan keluarga Badr itu berasal dari keluarga Jalas dari suku Anaza, salah satu suku Adnan. Kalau kita di sini ada pengajian Sirah Nabawi? Hah? Ada ya? Dibahas gak sama ustadznya sejarah sebelum bahas sirah ya, sejarah Arab? Dibahas apa enggak? Wah, enggak nyatet iki. Dibahas atau enggak? Kalau dulu itu Arab itu sebelum ada Arab itu dibagi dua. Ada yang keturunan siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam, dan juga ada yang keturunan dari orang-orang Yaman. Dijelaskan apa enggak? Wah, PR ini ya. Penting ini para jemaah. Sebelum kita tahu Sirah Nabawi, harusnya pembahasan awal itu dijelaskan bagaimana sejarah negara Arab. Nanti berkaitan juga dengan masalah Ratu Bilqis, Nabi Sulaiman. Setelah itu nanti ada datang apa? Orang-orang Yahudi ya, dan sebagainya. Itu harus jenengan PR buat jenengan ya, harus dipelajari itu sehingga kita tahu. Lah, salah satu suku yang terkenal itu namanya Adnan. Lah, Al-Badr ini kalau ditarik ke atas, mereka nasabnya pada Al-Adnan ini. Sementara ibu Syekh Abdul Muhsin ini adalah keponakan paman bapak beliau, yaitu Sulaiman bin Abdullah bin Hamad bin Utsman, juga sama dari keluarga Badr. Dan kakek kedua beliau yang bernama Abdullah diberi julukan Abbad. Makanya di sebelum ke nasabnya Al-Badr, sebelumnya adalah ada kata-kata apa? Al-Abbad. Itu dari nama kakeknya. Dan julukan tersebut juga disandarkan kepada sebagian anak keturunan beliau. Siapa yang tahu di antara anaknya Syekh Abdul Muhsin? Hah? Syekh Abdul Razak. Ya, Syekh Abdul Razak yang kemarin kami ada project itu nerjemahkan risalah ringkas beliau tentang masalah anak muda. Itu Syekh Abdul Razak hafizallahu taala, itu di antara anak dari Syekh Abdul Muhsin hafizallahu taala. Kemudian para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau ini pertama kali belajarnya itu dengan belajar baca tulis di sebuah kutab. Kok di Saudi itu namanya kutab, yaitu semacam TPA lah kalau bahasa kita, bersama para guru yang mulia. Selesai mengenyam pendidikan di kutab, beliau melanjutkan pendidikan ke madrasah ibtidaiyah. Ini menunjukkan bahwa apa? Sejak kecil, harusnya alhamdulillah ya, kalau setahu saya mungkin banyak ya, tapi keponakan saya ini sekarang umur 3 tahun ini di Bluru itu ada di Bluru, tapi sekarang daring. Salah satu rumah tahfidz ya buat anak-anak yang sebelum usia TK itu ada. Ini menunjukkan bahwa sejak kecil itu anak-anak kita harus dibiasakan dengan
Al-Quran. Paham mbak sini ya? Sehingga nanti tumbuhnya itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana Syekh Abdul Muhsin ini. Kemudian beliau lanjut ke SD. Setelah itu beliau melanjutkan ke Ma'had Ar-Riyad Al-Ilmi, kemudian kuliah syariah di Riyadh. Nah, pada tahun terakhir kuliahnya beliau ditunjuk di Ma'had Buraidah Al-Ilmi, yaitu pada tanggal 13 Jumadil Ula 1379 Hijriah, dan kembali ke Riyadh saat ujian akhir di kuliah syariah Riyadh. Masya Allah, belum selesai kuliahnya itu sudah ditunjuk untuk ngajar, menunjukkan betapa pinternya beliau, hafizallah ta'ala. Kemudian ketika Universitas Islam Madinah itu didirikan, beliau ini dipilih oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh sebagai pengajar di sana. Dan fakultas pertama yang dibuka di UIM itu adalah fakultas syariah, ya, yang mana proses kuliahnya itu pada hari Ahad. Sedangkan Syekh Abdul Muhsin adalah orang yang pertama menyampaikan pelajaran pada hari itu, dan sampai sekarang beliau masih ngajar di sana. Yang pertama kali ngajar ini beliau, Syekh Abdul Muhsin, dalam fakultas syariah. Pertama kali Universitas Islam Madinah berdiri itu, fakultas yang muncul pertama kali adalah fakultas apa? Syariah, bukan yang lainnya. Nah, kemudian pada tanggal 30 Rajab 1381 beliau ditunjuk sebagai wakil rektor Universitas Islam Madinah atas pilihan Raja Faisal untuk menduduki posisi ini. Dalam pemilihan tersebut, beliau termasuk salah satu dari 3 orang yang dicalonkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas. Ketika itu adalah rektornya Universitas Islam Madinah. Nah, selama 2 tahun beliau menjabat sebagai wakil rektor di Universitas Islam Madinah. Kemudian setelah Syekh Abdul Aziz diangkat sebagai ketua di Pusat Penelitian Ilmiah dan Pemberian Fatwa di negara Saudi, ya, maka otomatis Syekh Abdul Muhsin diangkat menjadi apa? Rektor, menggantikan posisi siapa? Syekh bin Bas, gitu kan. Padahal sebelumnya beliau terus mendesak untuk mengundurkan diri. Lihat, para ulama kita itu kalau sudah dapat jabatan itu takut loh para jemaah. Beda sama orang-orang sekarang, ya apa enggak? Ini beliau buktinya ada ajuan untuk mengundurkan diri, gitu kan. Tapi Syekh bin Bas memilih beliau untuk diangkat menjadi rektor Universitas Islam Madinah. Selama 6 tahun ini beliau tidak pernah kosong dari penyampaian 2 pelajaran per pekan pada Fakultas Syariah di tahun keempat. Kemudian beliau mulai ngajar di Masjid Nabawi pada bulan Muharram 1406 Hijriah. Setelah sebelumnya beliau rutin menyampaikan pelajaran di sana pada musim haji, seperti itu. Dan para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau ini adalah sosok yang sangat semangat dalam menuntut ilmu agama. Bahkan beliau ini, kata penulis di sini, ya, beliau itu masih menyimpan catatan-catatan itu yang terhitung sejak tahun ketika di masa SD. Jadi catatan pengajiannya, pelajarannya itu masih ada sejak kelas 3 SD sampai sekarang. Dan beliau juga menyimpan manuskrip kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang beliau dapatkan sebelum masuk ke madrasah ibtidaiyah. Sebelum masuk ke madrasah ibtidaiyah. Luar biasa kan para jemaah. Pas SD itu sudah dapat manuskripnya kitab Bulughul Maram gitu loh, dan masih disimpan. Ini kan menunjukkan semangatnya beliau dalam menjaga ilmu agama. Dan ini merupakan kitab pertama yang ada di perpustakaan pribadi beliau. Dalam kitab tersebut terdapat tulisan tangan beliau yang bertanggalkan 6 Muharram 1368 Hijriah. Dan kalau kita bahas prestasinya sudah banyak sekali, ya. Di antaranya adalah beliau ranking 1 pada ujian tingkat tsanawiyah SMA, ya, di Ma'had Ar-Riyad Al-Ilmi. Kemudian peringkat ke-1 pada setiap ujian kenaikan kelas pada kuliah syariah di Riyadh tadi. Kemudian masuk nominasi 4 besar dari 8 alumnus pada ujian akhir di kuliah syariah Riyadh dan menduduki peringkat pertama, gitu kan. Kemudian dengan pertolongan Allah dan kesungguhan Syekh Abdul Aziz bin Bas, beliau berhasil membuka program beasiswa untuk tingkat magister dan doktoral serta beberapa universitas, beberapa fakultas baru di Universitas Islam Madinah saat beliau menjabat sebagai rektor. Jadi salah satu orang yang memberikan atau mengusahakan beasiswa sehingga sekarang dirasakan oleh teman-teman yang sudah berangkat ke sana adalah Syekh
Abdul Muhsin sebagai rektor pertama di Universitas Islam Madinah. Dan itulah beberapa profil-profil beliau. Tentunya kalau kita bacakan semuanya ya nggak cukup para jemaah. Dan tentunya ini adalah salah satu ulama yang sekarang menjadi rujukan ya. Dan beliau juga termasuk al-muhaddits ya, termasuk yang dinisbatkan oleh para ulama adalah salah satu ulama yang ahli dalam bidang hadis. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang untuk beliau. Sekarang kita masuk di muqaddimah. Mas Novel, di sini ada grup masjid? Ada. Semuanya ikut? Sudah dikirim PDF-nya ke grup masjid mungkin? Belum. Bisa dibuka kalau misalnya yang sudah download sambil nunggu bulan depan dicetak ya. Kalau memang sudah dikirim di grup, kita coba baca. Meskipun ini membahas tentang masalah akhlak, tapi nanti di muqaddimahnya beliau langsung membahas masalah manhaj. Jadi diingatkan di awal pertama kali sebelum membahas yang berhubungan dengan masalah akhlak kita terhadap sesama ahlussunnah, beliau di muqaddimahnya itu langsung mengingatkan masalah manhaj. Sudah siap semua? Ya, kita mulai. Qala al-muallif hafidhallahu ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau kita syarah bismillah ini adalah termasuk dari iqtida atau ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selalu memulai dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Kita akan teringat ketika kita belajar sirah Nabawi, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika menuliskan surat kepada pembesar orang-orang kufar ya, itu selalu diawali dengan apa? Bismillah. Gitu kan? Kemudian juga selain ini ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua adalah kebiasaan para salafus saleh. Para salafus saleh itu kalau jenengan lihat semua kitabnya, pertama kali yang ditulis itu adalah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang alasan yang kedua. Jadi alasan yang pertama apa? Ittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah kebiasaan apa? Para salafus saleh. Dan yang ketiga adalah ini sebagai bentuk tabarruk, ya, mencari berkah. Jadi agar tulisan yang ditulis oleh para ulama, mereka berharap tulisan ini kan bermanfaat untuk kaum muslimin, agar diberkahi oleh Allah, mereka mulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ini bentuk tabarruk, mencari berkah dengan bismillah, menyempurnakan keberkahan pada amal. Dan ini sudah diingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan kullum ri'in, ya, kullum ri'in dibalin la yubda fihi bi bismillah wa fi riwayah bi dzikrillah fa huwa aqta wa fi riwayah fa huwa abtar. Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan bismillah, atau dalam riwayat lain dzikrullah, dengan mengingat Allah, maka amalan tersebut terputus atau kurang keberkahannya. Oleh karena itu kenapa para ulama itu selalu memulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubil mu'minin wa raghabahum fil ijtima' wal i'tilaf. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala allafa, menyatukan baina qulubil mu'minin, hatinya orang-orang beriman. Dan kita teringat ya sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang sering dibaca orang-orang apa? Surat apa itu? Hah? Masuk gak hafal ya? Gimana bunyinya? Hah? Sebelum itu, sebelum wala tafarraqu. Wa'tasimu kan? Bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Kemudian sebelum ayat itu bahwa Allah Subhanahu wa taala apa? Menyatukan hati orang-orang yang beriman. Gitu kan, menunjukkan bahwa sebelum datangnya Islam itu kita tuh tercerai-berai gitu loh. Ketika datangnya Islam, Allah membuat apa? Menyatukan hati di antara kaum mukminin.
wa raghabahum fil istima' wal i'tilaf, ya, dan membuat mereka itu suka dalam artian lebih condong pada sebuah al-ijtima', persatuan gitu kan. Wal i'tilaf sama ini muradif ya. Ini sinonim, sama. Jadi Allah itu membuat hati orang-orang beriman itu untuk condong bersatu gitu loh. Kemudian lanjutkan di sini, wa haddarahum minat tafarruq wal ikhtilaf. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada manusia atau orang-orang mukmin dari tafarruq, perpecahan, wal ikhtilaf, dan perselisihan. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar ingin mempersatukan kaum muslimin, mukminin, dan sangat membenci yang namanya sebuah perpecahan dan perselisihan. Makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan al-jama'atu rahmah wal furqatu adab. Jamaah adalah rahmat dan perpecahan adalah adab. Ini hadis yang sahih loh ya. Kalau yang tersebar kan perpecahan itu rahmat, ya apa enggak? Ini kan hadis dhaif itu kan dipakai. Yang benar itu yang ini, al-jama'atu rahmah wal furqatu adab. Berjamaah itu adalah rahmat dan perpecahan adalah adab. Tapi ini perlu diperincikan, al-jamaah yang seperti apa dulu, paham mbak sini ya? Bukan sekedar persatuan, tapi persatuan di atas apa dulu. Nah ini harus dipelajari lagi dan pembahasan yang lain. Kita lanjutkan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya, senantiasa para ulama itu kalau muqaddimah selalu ya bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada zat yang berhak disembah kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Khalaqa faqaddar. Yang mana Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan dan yang mentakdirkan. Kita harus yakin bahwa setiap apa yang ada di muka bumi ini itu adalah Allah yang menciptakan. Sebagaimana yang diterangkan dalam surat Az-Zumar, surat ke-39 ayat ke-62, Allah mengatakan Allahu khaliqu kulli syai'. Allah itu pencipta segala sesuatu. Bumi, langit, planet-planet yang lain, bahkan kemarin yang viral yaitu ketika Uni Emirat Arab berhasil ke Mars gitu ya. Ini juga Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Kita harus yakin bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini dan yang ada di langit. Faqaddar, dan Allah Subhanahu wa taala yang menuliskan takdir. Ini nanti juga penting, masalah takdir ini adalah masalah yang serius ya, masalah yang harus dipelajari oleh kaum muslimin. Karena banyak di antara kita bahkan yang sudah ngaji pun itu terkadang masalah takdir itu nggak bisa nerima para jemaah. Gitu kan. Ini juga harus dibahas dalam hal yang lain, dalam waktu yang lain, karena sebuah perkara yang harus diperhatikan. Dan faqaddar ya, Allah menuliskan takdir ini sudah diberikan keterangan oleh Nabi SAW, yaitu beliau mengatakan kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ardi khamsina alfasana. Allah itu mencatat takdir setiap makhluk 50.000 tahun sebelum ciptaan langit dan bumi. Lahir belum jemaah? Belum ya, belum tadi nggak tahu gitu kita hidup apa enggak kan nggak tahu. 50.000 sebelum penciptaan bumi dan langit loh. Itu kan udah lama sekali gitu kan. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Wa syara'a fayassara, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah syariat untuk kita, fayassara, dan syariat itu mudah. Gitu kan? Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat itu lewat siapa? Nabi dan Rasul. Fayassara, dan syariat ini mudah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa? Kesanggupannya. Ini syariat Allah. Makanya Allah juga menerangkan itu tadi dalam surat apa? Al-Baqarah ya, ayat 286 di akhir-akhir. Sampai Allah pun mengatakan di dalam surat yang lain, dalam surat At-Taghabun ayat ke-16,
Ya, At-Taghabun ayat ke-16 Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah menurut kesanggupanmu. Ini kan gak maksa ya, apa enggak? Syariat Allah tuh mudah sebenarnya. Dan ini yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mas ini bisa dipahami para jemaah. Jadi apa tadi? Allah khalaqa faqaddar wa syara'a fayassara. Allah itu yang menciptakan, kemudian mentakdirkan, dan Allah itu yang memberikan syariat dan memudahkan syariat itu kepada umat Islam, seperti itu. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah Subhanahu wa taala sikapnya terhadap orang-orang beriman itu sangat-sangat rahim, sangat-sangat penuh dengan kasih sayang. Seperti itu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dalil yang sangat penting bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia, bashar, manusia. Bukan sing wow gitu, enggak. Beliau kalau berdarah juga berdarah. Kalau sakit juga sakit. Kalau capek ya capek, butuh dipijet-pijitan, sama kayak kita. Makanya dalam surat Al-Kahfi, benar ya Al-Kahfi ya, di akhir-akhirnya Allah mengatakan apa? Ya Muhammad, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilai. Itu yang Allah perintahkan agar Nabi Muhammad ngomong sama orang-orang bahwa innama ana basyarum mislukum. Sesungguhnya aku ini Rasul, yaitu manusia biasa seperti kalian. Gak ada sesuatu yang aneh-aneh gitu loh. Nah sekarang ada orang bukan Rasul, bukan Nabi, bukan apa, kok aneh-aneh, itu kan sangar gitu ya, ngalang-ngalai Rasul lah gitu kan. Rasul aja ngomong ana basyarum mislukum. Saya kalau ditonjok ya bengkak gitu kan. Kita kalau lihat di perang Uhud itu kan, ya ucul pisan giginya itu kan. Apa ada Rasul itu kok dipukul terus yang mukul mental gitu. Gak ada para jamaah. Ana basyarum mislukum. Kata Allah yang diperintahkan pada Muhammad, saya ini manusia kayak kalian. Yuha ilai, dan diwahyukan kepadaku. Bedanya Nabi Muhammad ini menerima apa? Wahyu. Seperti itu. Makanya karena beliau diberi wahyu, maka kita tidak boleh mendustakan beliau dan wajib menerima semua yang datang dari beliau serta mengamalkannya. Itu menebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan, alladzi amara bit-taysiri wat-tabsyir, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk memberikan kemudahan, wat-tabsyir, dan berita gembira. Faqala, maka kita mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yassiru wa la tu'assyiru wa basyiru wa la tunaffiru. Kita harus ingat hadis ini para jamaah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, yassiru, mudahkanlah, wala tu'assiru, dan jangan mempersulit. Wa basyiru, dan berilah kabar gembira, wala tunaffiru, dan janganlah membuat manusia itu lari dari sebuah kebenaran. Dan ini sebuah catatan penting untuk kita yang mengaku bahwa kita adalah ahlus sunnah wal jamaah. Gitu kan? Berdakwah kepada masyarakat itu bukan perkara yang mudah para jamaah. Apalagi di tempat kita seperti ini, kita ini masih minoritas. Dulu makanya itu saya sangat gregetan lihat teman-teman kita itu sudah minoritas kok yang dibahas itu nadir sana nadir sini, gitu kan, memberikan catatan ustadz ini, memberikan catatan ustadz itu. So sampai kapan kita disibukkan seperti itu? Bagaimana kita bisa berdakwah kepada masyarakat? Kita disibukkan dengan hal-hal yang nggak penting gitu loh. Seperti itu kan. Dan gak mudah berdakwah di masyarakat, gak selalu bisa diterima, dan terkadang kita mendapatkan penolakan yang keras. Ya, sebagian menerima, sebagian itu malah lari dari dakwah kita. Hidayah itu memang milik Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah itu membuat hidayah itu teranugerahi kepada seseorang itu melalui usaha.
Jangan bawa dalil, yaitu urusannya Allah. Enggak. Terkadang hidayah itu bisa ada ketika seseorang itu melakukan sebuah usaha, kan seperti itu toh? Ya. Dan tentunya usaha kita mengajak manusia kepada hidayah mesti merujuk kepada sebaik-baik teladan, yaitu siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika mengutus sahabat Mu'ad bin Jabal dan siapa? Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhuma untuk berdakwah ke Yaman. Beliau kan menyampaikan pesan emas kepada kedua sahabat tersebut. Yaitu tadi hadis tadi. Ya yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunafiru. Berilah kemudahan, jangan mempersulit. Berilah kabar gembira, jangan membuat mereka lari. Lah meskipun pesan ini singkat, namun maknanya sangat luas dan mendalam. Disebutkan jangan mempersulit, sebagai antonimnya adalah apa? Kasih kemudahan. Memberikan faedah penegasan bahwa perintah tersebut tidak hanya sekali saja, namun dalam segala kondisi. Karena bisa jadi seseorang memberi kemudahan pada orang lain di satu waktu, namun di waktu yang lain dia mempersulit. Ya apa enggak? Ini kita terkadang nggak bisa istiqomah ngasih kemudahan. Awal-awal kita berdakwah kasih kemudahan, semakin kesini semakin kita mempersulit, gitu kan? Begitu pula perintah memberi kabar gembira dan larangan membuat lari. Itu umum, terus, bukan cuma sekali dua kali, enggak, gitu kan? Makanya fi'il amr itu, kata perintah itu kan faedahnya bukan untuk waktu lampau saja, toh, sekarang dan yang akan datang. Ini kan fi'il amr, gitu kan? Dan itu yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Sharh Sahih Muslim. Ya, makanya dalam sebuah riwayat dalam Sahihain diceritakan bahwa Mu'ad bin Jabal, mungkin jenengan sudah pernah dengar ya, ketika sholat Isya ya bersama Rasul SAW pulang ke masjid kampungnya di Bani Salimah. Sekarang dikenal dengan masjid apa? Qiblatain. Itu dulu masjidnya siapa? Mu'ad bin Jabal, kampungnya Mu'ad bin Jabal. Dan Mu'ad bin Jabal ini ngimami sholat di sana. Tapi ngimaminya pakai baca surat apa? Al-Baqarah. Maka ada seorang laki-laki yang keluar dari barisan dan sholat sendiri. Bisa dibayangkan para jemaah. Tuh cek suwe derek mundur sholat dewe para jemaah. Gitu kan? Maka setelah itu Mu'ad menegurnya. Gitu kan? Laki-laki ini tidak terima. Lalu laki-laki ini mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa, "Ya Rasul, Mu'ad ini loh sholatnya cek dongone sih," gitu loh. Sedangkan aku ki mari kerja, bahasanya seperti itu. Saya ini habis kerja capek. Makanya kemarin saya di Batu itu, ketika saya ada tugas dakwah di sana kemarin sebulan, itu keluhan masyarakat itu sebenarnya imamnya masya Allah, dalam artian hafal Quran semua, tapi nggak tahu sikon gitu loh, nggak tahu apa, nggak tahu sikon. Orang desa, apalagi di Batu di arah Kecangar sana kan, itu kan mata pencariannya apa? Ya berkebun kan gitu kan, macul dan sebagainya. Capek para jemaah. Sholat maghrib isya dua, terus makrotnya juga gak begitu bagus gitu kan, sehingga akhirnya apa? Nggak ada yang sholat. Makanya alhamdulillah ketika kami datang dengan pertolongan Allah, ya mereka senang gitu loh. Mereka senang karena nggak begitu panjang. Kemudian alhamdulillah juga bacaannya apa sesuai dengan tajwid kan, seperti itu. Nah, ini pelajaran buat kita kalau jenengan pulang ke kampung atau dakwah di kampung, ya jangan terlalu saklek lah gitu loh. Baca aja surat-surat pendek, nggak perlu menunjukkan hafalan kita yang banyak, nggak perlu. Ini kasusnya seperti Mu'ad bin Jabal. Makanya Rasul akhirnya negur Mu'ad bin Jabal, sesungguhnya di antara kalian ada yang membuat orang lain tuh lari. Rasul malah marah, gitu kan. Makanya pertanyaannya, barangkali ada di antara kita yang masuk dalam sabda beliau, karena kita sering tidak sadar telah membuat orang lain lari dengan mendakwakan hal-hal yang memberatkan mereka, yaitu apa? Menekankan hal-hal yang sunnah seolah-olah menjadi wajib, dan menekankan hal-hal yang mubah, ya bahkan sampai derajat makruh atau haram. Ya apa enggak? Jujur, ya apa enggak? Terkadang kita tuh saking semangatnya menyampaikan sunnah, sampai seakan-akan yang hukumnya sunnah itu jadi apa? Wajib, ya apa enggak?
Dan kita itu melarang hal-hal yang mubah sampai seakan-akan hal yang mubah itu apa toh? Boleh kan? Sampai seakan-akan hal yang mubah itu menjadi sebuah hukum makruh bahkan haram. Bayangkan para jamaah, misalnya nggak boleh main bola gitu kan, ini kan hal yang mubah toh. Selama main bola itu tidak membuat kita lalai terhadap ketaatan kepada Allah, nggak ada masalah kan. Terlalu saklek, terlalu ini sampai nggak boleh main bola, yo gak gerak, gak sehat para jamaah, ya apa enggak? Nggak sehat. Jangan begitu terlalu memberatkan sesuatu yang pada asalnya hukumnya itu boleh-boleh saja, seakan-akan menjadi sebuah hal yang dibenci bahkan haram. Begitupun hal yang sunnah juga, jangan kebalik. Harusnya yang kita dakwakan itu hal yang apa? Hal yang apa? Hah? Hal yang wajib dulu. Bagaimana masyarakat itu bisa melaksanakan hal-hal yang wajib yang diperintahkan oleh Allah, kan gitu toh? Baru setelah itu kita sampaikan yang sunnah. Jangan sampai masyarakat itu melihat bahwa yang sunnah jadi wajib, yang wajib jadi sunnah. Paham sampai sini? Nah, ini kesalahan besar. Kita terlalu semangat belajar, gitu kan? Gak diserap, gak dicerna, langsung disampaikan. Maka membuat orang itu akan lari dari dakwah yang mulia ini. Misalnya ini tadi, kita dakwah orang yang sholat fardunya masih sering bolong, gak 5 waktu. Tentunya kita dakwakan ke mereka bahwa sholat yang wajib itu adalah 5 kali sehari, gitu kan. Dan sekali sholat itu paling 10 menit. Allah kasih 24 jam kok, cuma 10 menit kali 5 berapa berarti? 50 menit, gak sampai 1 jam sehari itu buat sholat, gitu kan. Mudah, sama kan gitu. Mudah kok mas, mudah kok pak, gitu kan. Jangan dulu didakwai dengan apa? Sholat sunnah rawatib, duha, sholat sunnah lainnya. Kagak. Jangan dulu. Ini salah bersikap kita. Inilah wujud dari kabar gembira bahwa Islam itu mudah dan tidak sulit. Sampaikan dulu mas, pak, dek, duk, bu, dan sebagainya. Sholat itu loh, gak sampai 10 menit. Kok di total 50 menit, Allah kasih 24 jam. Maksud kita enggak ini. Insya Allah mudah kok, ayo bismillah. Dipantau terus, alhamdulillah sudah mulai sholat wajib. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, pas 3 bulan baru sampaikan. Ini ada sholat sunnah seperti ini, ini ada sholat sunnah seperti ini. Paham sampai sini ya? Ini namanya berdakwah dengan bijak. Hal yang lain juga masalah apa? Bersuci. Itu Islam itu sudah menyampaikan dengan banyak kemudahan masalah bersuci ini. Misalnya ketika kita berada di daerah yang susah air, ya sampaikan, jenengan boleh bertayamum. Dan dijadikan oleh Allah ini seluruh tempat di bumi ini adalah apa? Suci. Ya, dan bisa untuk sholat gitu kan. Kecuali tempat-tempat yang najis gitu kan. Kemudian misalnya jenengan pegawai di bengkel, tubuh dan baju itu belepotan dengan apa biasanya? Oli ya, minyak dan sebagainya. Jangan khawatir, oli itu nggak najis. Dan Anda bisa gunakan sabun untuk mencuci anggota tubuh yang kena wudhu. Jadi sholat, ketika ini mungkin montir, banyak oli dan sebagainya, bajunya dipakai buat sholat boleh apa enggak? Boleh. Kewajibannya cuma membersihkan anggota kena wudhunya ini dengan sabun, bersih, selesai. Jadi nggak ada alasan untuk menunda apa sholat. Saya nggak bisa sholat mas. Loh kenapa mas? Ini baju saya kotor, kena oli. Enggak apa-apa. Tetap bisa sholat kok. Nah ini menunjukkan bahwa Islam itu apa? Mudah, tidak memberatkan, ya apa enggak? Nah ini harus disampaikan. Ya, apalagi ketika safar, ketika jadi musafir, itu kan kita boleh apa? Jamak. Ditambah lagi wis jamak, boleh apa lagi? Qashar. Enak kan? Gitu. Jadi sholat tuh bisa every time, everywhere. Bukan every time ya. Kalau every time sudah ditentukan waktunya, tapi bisa di everywhere, bisa di mana aja gitu loh. Tidak terbatas tempatnya. Seperti makanya di Saudi, kalau jangan lihat berita-berita Saudi, itu kan ada orang-orang yang kaya-kaya itu buat truk, ada tempat wudhunya, ada sajadahnya, ya apa enggak? Sholat mereka di pinggir apa? Gurun seperti itu. Sholat mereka di jalan. Itu kan menunjukkan bahwa Islam itu apa? Mudah, enggak harus di masjid. Coba kalau orang Indonesia kayak gitu ya, luar biasa ya. Enggak ada macet paling pas, apalagi Gedangan sini ya. Gitu kan, sholat di pinggir tapi Gedangan ada sholat apa, ada masjid Al-Bahar ini juga besar. Lo sholat di mana? Enggak harus di masjid. Menunjukkan bahwa Islam itu mudah. Terus masalah pakaian juga.
Apakah sehari-hari harus pakai gamis? Hah? Apakah sehari-hari harus pakai peci? Terus pakai celana setengah betis? Seperti itu? Tentu tidak. Sebagian dari itu tuh cuma sunnah, sebagian itu mubah. Kondangan pakai batik atau pakai baju koko, ya nggak masalah, semuanya bagus. Pakaian boleh, pakaian itu hukumnya boleh, pakaian apa saja itu hukumnya boleh, asal apa menutup aurat dengan sempurna, dan celana tidak boleh sampai menutup mata kaki, kan seperti itu toh. Apakah jilbab harus hitam? Ya nggak harus, emang dianjurkan, ya ingat, dianjurkan emang hitam, tapi intinya warna yang tidak mencolok, kan seperti itu toh, seperti itu. Ya percuma kalau warnanya hitam, tapi kalau bordirannya banyak itu kan, ya apa enggak? Kemudian banyak apa? Hal-hal yang menggoda di hijabnya, seperti itu. Oleh karena itu berjamaah dari mata Allah SWT, ini harus kita perhatikan dengan baik. Kita lanjutkan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ini biasanya sampai jam berapa? Biasanya sampai jam berapa kalau subuh? Ya kalau ini? Hah? Jam 10? Jam 6 ya? Suruknya sudah ya? Belum? Baik. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan salawat dan keselamatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keberkahan, wa ala alihi al-mutahharin, dan kepada keluarganya yang bersih, wa ashabihi, dan para sahabat-sahabatnya, alladzina wasafahumullahu bi annahum asyidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum, yang mana Allah Subhanahu wa taala mensifati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mereka orang-orang yang keras terhadap orang-orang kafir dan lemah lembut kepada sesama saudara muslimnya. Ini menunjukkan bahwa ya ini Allah memberikan sifat para sahabat itu adalah orang-orang yang keras terhadap orang-orang kafir dan sangat lemah lembut terhadap orang-orang muslim. Wa ala man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, dan salawat serta salam dan keberkahan tersebut juga tersampaikan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti para sahabat dan Nabi SAW ya dengan baik hingga hari kiamat. Kemudian di sini, masya Allah ya, para ulama itu kalau di awal-awal kita tuh mesti isinya doa toh. Menunjukkan kalau sekali berulama aja itu merasa nggak aman dirinya, harusnya kita juga merasa seperti itu. Beliau mengatakan, Allahumma hdini, ya Allah berikan petunjuk kepadaku, wahdili, ya, dan berikan petunjuk kepadaku, dan berikan apa tadi? Jadikan aku sebagai penunjuk untuk orang lain, wahdibi. Jadi 3. Allahumma hdini, ya Allah tunjukilah aku sebuah hidayah, wahdili, dan jadikan hidayah itu datang kepadaku, wahdibi, dan jadikan aku sebagai wasilah untuk memberikan hidayah kepada orang lain. Kemudian beliau berdoa lagi, Allahumma, ya Allah, tahhir minal gilli janani, sucikanlah hatiku dari kedengkian. Masya Allah. Ini menunjukkan sekali berulama itu pasti ada yang namanya penyakit hati, yaitu apa? Dengki. Lah kalau sekali berulama aja ada seperti itu, apalagi kita yang masih biasa-biasa, apalagi saya, gitu kan? Pasti senantiasa apa? Muncul penyakit hati yang satu ini. Makanya sampai Syekh Abdul Muhsin berdoa agar Allah bersihkan hatinya dari penyakit hati yang satu ini. Wasaddid li isabatil haqqi lisani, dan teguhkan lisanku untuk senantiasa menyampaikan apa? Kebenaran. Seperti itu. Allahumma inni a'udzubika. Ini masya Allah doanya luar biasa, indah sekali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu an udilla au udol, an adilla au udol, yang menyesatkan orang lain atau yang disesatkan.
au azilla au uzal, yang menggelincirkan atau yang digelincirkan, au adlim au udlam, yang mendolimi atau yang didolimi, au ajhala au yujhal alayya, yang membodohi orang lain atau yang saya dibuat bodoh. Lihat, doanya para ulama itu nggak setengah-setengah, totalitas para jemaah, iya kan? Jadi apa ya, sinonim ya, apa lawan kata itu, anonimnya itu disebutkan semua. Ya apa tadi, yang menyesatkan dan yang disesatkan, yang menggelincirkan dan yang digelincirkan, yang mendolimi dan yang didolimi, yang membodohi dan yang dibodohi. Itu menunjukkan para ulama itu kalau doa totalitas, gak setengah-setengah. Dan ini harus kita tiru para jamaah. Jangan hanya ya Allah lindungi aku dari orang-orang dolim. Loh, doa pisan agar engkau tidak mendolimi tidak mendolimi orang lain, kan seperti itu tuh. Jangan hanya doa ya Allah saya jangan sampai didolimi orang lain, tapi jenengan nggak doa atau kita nggak doa agar kita tidak mendolimi orang lain. Akhirnya apa? Ya bener nggak didolimi orang lain, tapi terkadang sikap kita mendolimi apa? Orang lain, gitu kan? Makanya para ulama itu doanya rinci sekali. Dan itu harus kita tiru Pak jemaah. Amma ba'd. Sudah selesai mukadimahnya. Sekarang beliau membuka dengan perkataan ini. Fa ahlus sunnah wal jamaati humul muttabi'una lima kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Ahlus sunnah wal jamaah, mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wa nisbatuhum ila sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka senantiasa menisbatkan dirinya kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, allati hassa alai at-tamassuki biha, yang mana hal tersebut adalah hal yang dianjurkan agar kita senantiasa berpegang teguh terhadapnya. Biqaulihi, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Wajib atas kalian berpegang teguh terhadap sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala setelah peninggalku. Tamassaku biha, berpegang eratlah kepada dirinya, wa addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah, ini perumpamaannya, dan gigitlah hal tersebut sebagaimana ketika kita menggigit daging, menggigit makanan dengan gigi apa? Geraham. Ini menunjukkan bahwa hal yang dianjurkan oleh Nabi SAW, kita terus senantiasa berada di atas jalan kebenaran ini. Kemudian Syekh Abdul Muhsin mengatakan, wa haddara min mukhalafatiha, dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memperingatkan untuk tidak mukhalif, tidak menyelisihi sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Saya izin minum sebentar ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memperingatkan kita agar kita tidak menyelisihi sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para sahabatnya. Biqaulihi, dengan sabda Nabi SAW mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, ya, bagi kalian, wajib atas kalian untuk menjauhi muhdatsatil umur, perkara-perkara yang baru dalam masalah agama. Ingat, perkara-perkara yang baru dalam masalah agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, dan karena setiap perkara-perkara yang baru dalam masalah agama itu adalah sebuah apa? Bid'ah. Wa kullu bid'atun dhalalah, dan bid'ah itu adalah kesesatan. Gitu kan? Dan sebenarnya kalau kita punya hati yang jernih, istilah bid'ah ini dari siapa sebenarnya? Dari Nabi SAW. Kenapa kok sekarang kita alergi sama ini? Ya apa enggak? Ini hadis sahih. Saya rasa semua penuntut ilmu agama yang benar itu akan menemukan hadis ini. Gitu kan? Bahkan pasti yang belajar ilmu hadis, apalagi yang awal-awal mustalahul hadis, itu kan ada hadis yang mutawatir kan, tentang sabda Nabi yang mengatakan apa? Man kadzdzaba alayya muta'ammidan, gitu kan, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, gitu kan, maka dia telah mempersiapkan apa? Bangkunya
di atas neraka, kan seperti itu. Harusnya takut. Jadi istilah al-bid'ah itu bukan dari ulama-ulama terbaru, enggak. Itu langsung dari Nabi SAW. Makanya kalau ada orang yang tidak cocok dengan istilah ini dan dia orang Islam, maka perlu dipertanyakan apa? Keislamannya. Orang keterangan ini datangnya langsung dari Nabi kok. Lah kalau Nabi sekarang masih hidup, kalau jenengan ditanya seperti itu, bagaimana jawab di hadapan Nabi SAW? Masih mau protes sama Nabi? Oh, Nabi itu yang diutus sama Allah Subhanahu Wa Taala, yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ingat, istilah ini bukan dari orang lain, tapi dari siapa? Nabi SAW. Kemudian juga Nabi mengatakan, faman rogibaan. Dalam bahasa Arab itu ada rogiba fi sama ada rogibaan dalam bahasa Arab. Kalau rogiba fi artinya apa? Suka, mencintai. Tapi kalau rogibaan artinya apa? Benci. Jadi Nabi mengatakan, faman rogibaan sunnati. Barang siapa yang gak suka, yang benci dengan sunnahku, falaisa minni, maka dia bukan termasuk dariku. Ya. Dan ini dua dalil ini sudah sangat cukup bahwa pentingnya kita apa? Mengikuti sunnah Nabi SAW dan menjauhi dari perkara-perkara yang apa? Membuat kita tidak mencintai sunnah beliau. Kata Syekh Abdul Muhsin, wa hadza bikhilafi ghairihi min ahli hawa wal bidah. Dan ini sangat bertentangan, sangat berselisihan dengan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya dan perkara-perkara yang baru dalam masalah agama. Alladzina salaku masalika lam yakun 'alaiha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, yang mana mereka menempuh jalan-jalan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Fa ahlus sunnah, maka ahlus sunnah wal jamaah dhaharat aqidatuhum. Ahlus sunnah wal jamaah itu jelas akidahnya, gak ada sembunyi-sembunyi. Biduhuri bi'sati sallallahu alaihi wasallam, seperti nampaknya ketika diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah agama Islam. Dalam artian apa? Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sudah ada sejak diutusnya Nabi Muhammad sebagai apa? Rasul untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia dengan membawa agama apa? Islam. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu bukan akidah yang baru. Paham sampai sini? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu sudah muncul, sudah hadir ketika diutusnya Nabi sebagai penutup dari para nabi dengan membawa agama Islam. Paham sampai sini ya? Jadi Syekh Abdul Muhsin itu ingin menerangkan pada kita bahwa akidahnya Ahlussunnah ini bukan hal yang baru. Bukan hal yang baru. Terus diterangkan di sini. Wa ahlul ahwa wulidat aqaiduhum ba'da zamanihi sallallahu alaihi wasallam. Adapun akidahnya para pengikut hawa nafsu itu wulidat. Apa wulidat? Apa wulida? Lahir. Ya. Aqaiduhum, aqaid jamak dari akidatun, jamaknya apa? Aqaid. Adapun akidah-akidah para pengikut hawa nafsu itu lahir setelah zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minha makana fi akhiri ahdi sahaba. Ada sebagian akidah para ahlul ahwa ini yang lahir ketika di akhir-akhir zamannya para sahabat. Wa minha makana ba'da dzalika, dan ada yang lahir akidah-akidah sesat seperti ini setelah zamannya sahabat radhiyallahu anhum. Kita cek dulu ya. Kita bahas ini. Kita stop sampai di sini. Jadi para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari keterangan Syekh Abdul Muhsin tadi bahwa sekali lagi beliau menerangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu sudah ada sejak diutusnya Rasul. Adapun akidah-akidah para pengikut hawa nafsu dan ahli bidah itu muncul setelah zamannya
Nabi, dalam artian setelah meninggalnya siapa? Nabi SAW. Ada yang mereka munculnya ketika di zaman Nabi, di zaman siapa? Sahabat. Ada yang munculnya di mana? Setelah para sahabat meninggal. Tentunya yang 4 itu ya, 4 khalifah itu. Lah, kalau kita belajar sejarah, kita ulas sebentar ya, biar kita tahu. Nanti ketika ditanya itu tahu sejarahnya, aliran-aliran yang tidak sesuai dengan Nabi itu sebenarnya sudah ada. Dan kelompok pertama kali yang muncul apa? Mungkin jenengan sudah pernah pengajian. Kelompok apa? Ya, Khawarij. Ya, pertama kali yang muncul di zaman Nabi SAW itu adalah kelompok Khawarij. Adapun sejarah kemunculannya itu para ulama berbeda pendapat. Ada 3 pendapat. Ya, secara umum jenengan harus hafalkan ini ya, biar nanti tahu. Ketika ada orang bahwa ini kan pemahaman Khawarij ini kan sering ditujukan pada dakwah kita toh, ya apa enggak? Nah, ini kita harus tentang seperti ini. Yang pertama, para ulama mengatakan bahwasannya Khawarij ini muncul pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini poin pertama ya. Jadi pendapat pertama, para ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan apa? Muncul pada zaman Rasul, yaitu ketika ada seseorang yang namanya siapa? Dihafalkan ini. Ada yang tahu? Dihafalkan ya, harus tahu ini. Namanya Dzul Khuwaisirah. Siapa? Dzul Khuwaisirah, dihafalkan. Ini pertama kali di zaman Nabi. Dzul Khuwaisirah At-Tamimi, yang mana beliau mengatakan kepada Rasul SAW ketika itu Nabi membagikan harta rampasan perang. Dan beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, berlakulah adil." Gitu kan. Jadi ini pemberontak pertama ini. Siapa tadi namanya? Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Maka Rasul mengatakan, "Celakalah engkau. Siapa lagi yang akan berlaku adil kalau aku tidak berlaku adil?" Saking mangkelnya Rasul kan. Iya kan? Kenemen bukan bahasa gitu kan. Kalau aku nggak adil, terus siapa lagi yang paling adil, ya apa enggak? Orang Nabi ini kan wa innaka khuluqin adzim, kata Allah kan, bahwa Nabi ini memiliki akhlak yang sangat agung gitu loh. Lah kalau Rasul nggak adil, terus siapa lagi? Ngawur ini. Siapa tadi? Dzul Khuwaisirah, seperti itu. Ya. Makanya pas Nabi membagikan harta rampasan perang, kemudian ada Dzul Khuwaisirah celometan kayak gitu. Biasanya siapa yang tukang beres-beres? Umar. Delek perkara arek iki ngono kan, bahasa gitu kan. Akhirnya Umar ngomong dalam sebuah riwayat, "Ya Rasul, biarkan saya membunuhnya, wahai Rasul. Tak bunuh ya orang ini ya." Oh, enak ya Umar bin Khattab kalau ngomongnya. Dibunuh aja orang ini gitu kan. Maka apa kata Rasul? Biarkan dia. Sesungguhnya dia memiliki pengikut yang sholat kalian terasa remeh dibandingkan sholatnya. Puasa kalian terasa remeh dibandingkan dengan puasanya. Mereka terlepas dari agama sebagaimana anak panah yang terlepas dari busurnya. Ojo-ojo. Karena dia ini termasuk sebuah panutan gitu loh. Karena pengikut-pengikutnya dia ini orang-orang yang jauh dari agama. Kalau kita bunuh ya selesai dakwanya. Lihat bagaimana kasih sayang Rasul dan kecerdikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak gampang emosi gitu ya. Ada pertimbangan-pertimbangan yang harus diperhatikan. Ya. Dalam riwayat lain disebutkan sesungguhnya akan lahir dari orang ini suatu kaum yang membaca Al-Quran tapi tidak sampai melewati tenggorokannya. Oh, jadi orang Khawarij itu adalah anak keturunan siapa? Ojo dulit tok sing dihafal no. Ya, Dzul Khuwaisirah. Jadi anak cucunya ini ternyata. Karena Nabi Nabi udah ngomong nanti dari orang ini lahir orang yang baca Al-Quran tapi nggak sampai kerongkongan. Gitu kan, orang yang membunuh orang Islam dan membiarkan orang yang nyembah berhala, mereka terlepas dari Islam sebagaimana anak panah yang terlepas dari busurnya. Kalau aku menjumpai mereka, sungguh aku akan perangi mereka sebagaimana aku memerangi kaum Ad. Kaum Ad loh, apa kaum Ad itu? Kaum ngapain Ad itu? Homo kan? Homo loh. Keras loh Nabi itu kalau sama orang-orang seperti itu. Itulah Nabi memusuhi orang-orang seperti ini seperti memusuhi kaum A. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama. Sekarang pendapat yang kedua. Mengatakan sebagian para ulama bahwa Khawarij itu muncul pada zaman kekhalifahan Utsman
bin Affan radhiyallahu an, yaitu mereka para pemberontak yang mengepung rumah Utsman kemudian apa? Membunuh beliau radhiyallahu anhu. Ini pendapat yang kedua. Yaitu apa tadi? Saya ulangi lagi. Apa yang kedua tadi? Pendapat para ulama, Khawarij ini munculnya kapan? Di zamannya Utsman. Yang ketiga adalah Khawarij ini muncul dan membelot khuruj ya dari pasukan siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya, dari pasukan Ali bin Abi Thalib ketika terjadi peristiwa tahkim antara Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhuma. Ini pasukan Ali ada yang keluar ya, ini Khawarij ini. Nah, ini pendapat para ulama. Jadi ada 3 di zaman Nabi, di zaman Utsman, di zaman Ali. Di zaman Ali ini ketika terjadi peristiwa tahkim antara Ali dan Muawiyah. Lah, kalau kita melihat ketiga pendapat di atas, itu bisa disimpulkan maka pada zaman Rasul itu belum muncul Khawarij sebenarnya. Belum apa? Belum muncul kelompok Khawarij. Karena kalau kita kelompok itu kan berarti lebih dari satu orang toh, ya apa enggak? Ya apa enggak? Ya. Sebagai sebuah kelompok yang memiliki kekuatan. Enggak. Jadi di zaman Rasul itu belum punya kekuatan. Cuma orang satu tak ada dulu siapa? Ya, Dzul Khuwaisirah. Itu apa ya? Makanya dikatakan belum muncul. Khawarij belum muncul ketika itu. Karena itu cuma kejadian apa? Personal. Ya, personal saja. Karena beliau ini tamak dengan harta. Nah, jadi beliau protes itu bukan karena apa-apa, karena beliau tamak dengan harta, memprotes kebijaksanaan Rasul dalam membagikan harta rampasan perang. Yang dari orang ini muncullah bibit. Muncullah apa? Bibit. Berarti sebelumnya, kalau kita lihat sebelum ada orang ini, para sahabat itu orangnya taat-taat semua, paham ya? Tapi karena sejak ada orang ini muncullah bibit yang jelek. Nah, ini wis mulai gitu kan. Makanya kita dalam sebuah lingkungan ini harus senantiasa memunculkan bibit-bibit yang bagus, jangan yang jelek. Nanti akan membuat bencana ke depannya seperti itu. Ya, makanya muncul orang-orang Khawarij. Maka dikatakan benih Khawarij ya, bukan kelompok Khawarij ya. Benih Khawarij telah tumbuh pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan dasar permasalahan personal, yaitu siapa tadi? Dzul Khuwaisirah. Adapun pada zaman Utsman bin Affan, meskipun muncul kelompok yang keluar yang khuruj tadi dari ketaatan, bahkan mereka sampai membunuh Utsman selaku khalifah bagi kaum muslimin, namun motif mereka tuh masih sebatas faktor kemarahan. Sebatas apa? Faktor kemarahan. Karena setelah kejadian itu mereka berpencar dan tidak berkumpul menjadi sebuah kelompok yang menjadi sebuah kekuatan. Paham sampai sini ya? Di zaman Nabi itu muncul benihnya cuma masalah personal satu orang. Di zaman Utsman itu berkelompok, cuma dasarnya bukan karena khuruj, tidak, tapi karena marah, gitu kan? Karena apa? Setelah mereka bunuh Utsman, mereka pencar wis, gak kumpul-kumpul mana, nggak ada reuni, nggak ada reuni Khawarij gitu ya, nggak ada. Lah, di zaman Ali radhiyallahu an, khususnya setelah terjadi perang apa? Siffin, ya, dan yang diakhiri dengan peristiwa tahkim tadi dengan Ali dan Muawiyah, maka mulailah muncul Khawarij sebagai sebuah kelompok yang memiliki kekuatan serta memiliki pandangan politik dan ideologi yang berbeda dengan kaum muslimin. Jadi kalau ditanya tentang sejarah Khawarij bisa ya? Insya Allah ya. Yang penting gara-gara siapa tadi? Dzul. Ya, gara-gara itu ya. Udah jam 6 ya. Seru ini sebenarnya bahas ini ya. Tapi ini sudah jam 6 ya. Ya sudah. Ini sebenarnya setelah ini kita akan membahas bahaya bidah tadi ya. Bahaya perkara-perkara yang baru dalam masalah agama. Insyaallah nanti kita akan bahas pada pertemuan yang selanjutnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Dan jangan lupa di murojaah ya, jangan lupa di replay lagi. Alhamdulillah ini sudah ada videonya. Kalau jangan longgar didengarkan lagi sehingga ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini tidak hilang begitu saja. Dan yang paling penting jangan lupa ya, bulan depan saya akan absen ya. Tolong semuanya udah print kitab ini ya, biar enak dulu para jamaah. Jenengan tuh coba, jenengan kalau pengajian
Saya tuh kemarin pengajian di Ustadz ini itu katakan kayak gini. Terus ditanya orang, mana referensinya? Terus jenengan nggak punya kitabnya, gimana? Malu nggak? Malu lah para jamaah. Terus gebung-gebu gitu kan. Ditanya mana kitabnya? Iya saya belum print. Masa gitu kan? Enggak toh. Tapi kalau jenengan punya, Masya Allah. Oh ayo Pak ke rumah Pak, ini saya tunjukkan tulisan para ulama. Masya Allah. Makanya di rumah itu harus punya apa? Maktabah lah minimal. Punya apa? Perpustakaan mini. Saya itu meskipun masih ngontrak rumah itu, alhamdulillah. Ini tahadus bin nikmah ya. Tahadus bin nikmah bukan berarti saya sombong atau riak, tidak. Tapi tahadus bin nikmah. Sejak di pondok memang saya dulu suka ngoleksi buku para jemaah. Alhamdulillah di rumah itu ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ada 12 kolom, itu hampir semuanya isinya buku semua. Gitu. Jadi dulu saya itu kalau sebulan saya tuh punya target minimal beli 2 buku para jemaah. Minimal itu minimal. Kalau punya rezeki banyak lebih dari 2 buku. Nah, itu kita harus punya rasa seperti itu para jemaah. Nanti monggo kok jenengan lewat ke Sarirogo, main-main ke sana jogging atau apa goes, silakan mampir ke rumah, nanti hubungi saya, nanti kita ngeteh bareng di sana ya. Bisa lihat buku-buku saya di sana. Jadi intinya di rumah itu harus punya maktabah. Minimal pengajian-pengajian yang kita ikuti itu kita harus punya kitabnya. Sehingga kalau bisa ada apa-apa itu kita enak gitu loh. Tinggal buka-buka lagi. Paham sampai sini ya? Barakallahu fikum, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita dalam menuntut ilmu agama. Dan para jamaah ini sangat penting ya, pengajian-pengajian seperti ini ketika kondisi penuh dengan fitnah, kemudian orang-orang yang nggak benar itu bertebaran di mana-mana. Maka kata para ulama, sibukkan kita dengan apa? Menuntut ilmu. Nggak usah mengikuti arus lah, dalam artian kalau istilah kayak laut gitu kan. Kalau kita ikut gitu kan, ya ikut sama air laut itu buih-buihnya. Maka sibukkan dengan mempelajari ilmu agama, sehingga kita nanti berharap hati kita ini bersih dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Fahada ma aqulu lakum subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.